Baik, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Muhammad Nazari Nuzab. Nama saya Rizky Kurnia Fitra. Perkenalkan nama saya Bernadetta Idil. Nama saya Selvia Rohmah. Saya Ulfandia. Baik, kita langsung masuk saja ke pengertian viktimologi. Viktimologi sendiri berasal dari bahasa Latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimalisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris victimology yang berasal dari bahasa Latin yaitu victima yang berarti korban dan juga logos yang berarti studi ataupun ilmu pengetahuan. Pengertian victimologi mengalami 3 fase perkembangan. Pada awalnya, victimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai penal or special victimology. Pada fase kedua, victimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja, tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai general victimology. Pada fase ketiga, victimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban, penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Pada fase ini dikatakan sebagai new victimology. Menurut J.E. Sahetapi, pengertian victimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Sedangkan menurut Gosita, victimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan juga sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban, serta memberikan keyakinan dan juga kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, lingkungan pekerjaannya, profesinya, dan lain-lainnya. Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan. Menurut Kamus Crime Dictionary yang dikutip Bambang Waluyo, victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda, atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Selaras dengan pendapat di atas adalah Arif Gosita yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain, bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk pada Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban, Kejahatan, dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut. Orang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan by act maupun karena kelalaian by omission.
Yang kedua, ruang lingkup viktimologi. Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut J.E. Saetapi, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu viktim yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan dan bencana alam selain korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban yang tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti istri kehilangan suami, anak kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya. Selanjutnya, secara yuridis, pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sehingga jika kita melihat rumusan tersebut, yang dimaksud dengan korban adalah setiap orang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Nah, kemudian menurut Mendelssohn, berdasarkan derajat kesalahannya, korban dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang sama sekali tidak bersalah, yang jadi korban karena kelalaiannya, yang sama salahnya dengan pelaku, yang lebih bersalah dari pelaku. Kemudian korban adalah satu-satunya yang bersalah dalam hal ini, pelaku dibebaskan. Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya. Bahkan lebih luas lagi, di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi. Menurut Stephen Schaeffer, ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, dikenal 7 bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, unrelated victim adalah mereka yang tidak ada hubungannya dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban. Kedua, provokatif victim merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersamaan. Yang ketiga, participating victim, hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar dan tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada pelaku. Keempat, biological weak victim adalah kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya. Kemudian social weak victim adalah korban yang tidak diperlihatkan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau pada masyarakat. Kemudian self-victimizing victim adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri atau korban semu atau kejahatan tanpa korban. Pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus menjadi pelaku kejahatan. Kemudian ada political victim, yaitu adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik. Sedangkan ditinjau dari perspektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka Ezat Abdel Fattah menyebutkan beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut. 1. Non-participating victim adalah mereka yang tidak menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan. Kedua, ada latent of predisposed victim adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu. Kemudian ada provocative victim adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan
Kemudian ada participation victim, adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban. Kemudian yang terakhir ada false victim, adalah mereka menjadi korban karena dirinya sendiri. Berdasarkan hal di atas, maka menunjukkan bahwa dalam suatu kejahatan terdapat keterlibatan atau tanggung jawab korban sendiri sehingga terjadi kejahatan. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung. Seperti yang dikutip Bambang Waluyo, beliau beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah yang pertama, tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi. Kemudian yang kedua ada kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga, akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dengan si korban. Kemudian yang terakhir adalah kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari korban. Selanjutnya membahas mengenai kejahatan tanpa korban atau disebut dengan crime without victim. Kejahatan adalah suatu perbuatan manusia yang sudah ada sejak adanya manusia, yaitu pada zaman Nabi Adam. Kejahatan pertama kali terjadi ketika anak Nabi Adam melakukan pembunuhan terhadap saudara kandungnya sendiri. Sejak saat itu, kejahatan adalah hanya ada dalam masyarakat manusia. Kejahatan memang tidak bisa dilepaskan dari tingkah laku manusia pada umumnya. Untuk bisa menentukan mana perbuatan manusia yang disebut sebagai kejahatan, maka yang menjadi tolak ukur adalah norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma sosial maupun norma hukum. Norma-norma sosial dan norma-norma hukum dapat berubah dari waktu ke waktu, juga berbeda antara satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Albert Morris bahwa kejahatan itu berubah-ubah secara relatif, berkaitan dengan tempat dan waktu. Sebagaimana pendapat Morris, konsep kejahatan dapat berubah sesuai tempat dan waktu. Apa yang saat ini dianggap sebagai kejahatan, mungkin di masa mendatang perbuatan tersebut tidak lagi dianggap sebagai kejahatan atau diskriminalisasi. Sebaliknya, perbuatan saat ini bukan kejahatan di masa yang akan datang dikualifikasi sebagai kejahatan kriminalisasi. Demikian juga dengan perbedaan wilayah atau negara. Suatu perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai kejahatan seperti aborsi dan penyalahgunaan narkotika, di negara lain dianggap sebagai perbuatan yang sah atau tidak melawan hukum, atau bukan suatu kejahatan. Menurut Marjono Reskodo Putro, menyatakan bahwa kejahatan dan penjahat bukanlah gejala yang secara bebas dan objektif dapat dipelajari oleh ilmuwan, karena gejala ini hanya ada kalau ditentukan demikian oleh masyarakat. Berbicara masalah kejahatan, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan korban, karena setiap terjadi kejahatan pasti akan menimbulkan korban. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi orang yang menderita. Berdasarkan konsep korban tersebut, maka dalam setiap kejahatan pasti ada orang lain yang menjadi korban. Ada beberapa kejahatan di mana korban tidak pernah melaporkan ke polisi dengan berbagai alasan. Misalnya, korban tidak merasa dirinya menjadi korban, atau korban tidak melapor karena mengetahui bahwa jika lapor ke polisi maka dia juga akan dijatuhi pidana. Kejahatan-kejahatan tersebut oleh para pakar disebut sebagai kejahatan tanpa korban atau disebut sebagai crime without victim atau kejahatan tanpa korban. Konsep kejahatan tanpa korban tidak kita jumpai dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Satu-satunya undang-undang yang menyinggung kejahatan tanpa korban adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal 9, namun tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kejahatan tanpa korban. Konsep kejahatan tanpa korban adalah konsep dalam ilmu kriminologi yang menggambarkan bahwa dalam tindak pidana tersebut pelaku juga dianggap sebagai korban. Menurut Made Dharmaweda, kejahatan tanpa korban tidak diartikan sebagai
kejahatan yang tidak menimbulkan korban, tapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah pelakunya sendiri. Dengan kata lain, si pelaku sekaligus sebagai korban kejahatan. Dengan demikian, pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Kejahatan ini memiliki karakteristik bahwa pelaku kejahatan adalah sekaligus dari korban kejahatan itu sendiri. Pada hakikatnya, setiap kejahatan adalah perbuatan yang merugikan sehingga dilarang oleh hukum yang berlaku pada kejahatan tanpa korban. Pelaku tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merugikan dirinya sendiri. Perbuatan tanpa korban adalah kejahatan yang tidak membawa korban, tetapi dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat ataupun kelompok yang berkuasa. Kriminalisasi dari beberapa tindakan yang tidak mempunyai korban berakar dari fakta bahwa masyarakat memandang tindakan-tindakan ini sebagai pelanggaran moral dan berniat untuk menahan individu agar tidak melakukan hal-hal tersebut. Aborsi sebagai kejahatan tanpa korban. Pada dasarnya, aborsi perbuatan mengeluarkan janin dari dalam rahim sebelum waktunya sehingga janin tidak mungkin bisa hidup di luar kandungan. Di dunia kedokteran, yang disebut dengan aborsi adalah pengeluaran janin dengan sengaja pada usia kehamilan antara 0 sampai 16 minggu. Pada usia kehamilan ini, janin tidak mungkin bisa hidup di luar kandungan karena janin masih menggantungkan pertumbuhannya pada ibunya. Janin kemungkinan bisa hidup di luar kandungan pada usia kehamilan 24 minggu yang disebut dengan kondisi viable. Pengguguran kandungan di usia kehamilan 16 sampai 40 minggu mempunyai resiko lebih besar dibandingkan dilakukan pada usia 0 sampai 16 minggu. Perbedaan resiko ini menyebabkan tarif aborsi legal berbeda dengan pada usia kehamilan. Terkait dengan aborsi, dapat dijadikan dasar untuk membuktikan unsur menggugurkan atau mematikan kandungan sebagaimana diatur dalam pasal 346 sampai 347 dan 348 KUHP. Hal ini penting karena KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan atau penafsiran otentik terkait pengguguran kandungan. Pengaturan aborsi dalam KUHP pada dasarnya melarang dengan alasan apapun, ada perkecualian dan memberikan sanksi pidana baik pada wanita yang melakukan maupun pihak lain yang membantu melakukan aborsi, baik itu dukun, dokter atau tenaga kesehatan seperti bidan maupun perawat. Jenis aborsi. Aborsi yang dilarang sebagaimana dirumuskan dalam KUHP pada dasarnya adalah aborsi kriminal atau dikenal sebagai abortus provocatus criminalis. Dalam teori ada beberapa jenis aborsi. Dipandang dari sudut pandang tujuan dilakukannya, aborsi dibagi menjadi dua macam, yaitu satu, abortus spontanus, yaitu aborsi yang terjadi dengan tidak didahului oleh faktor-faktor mekanis ataupun medikalis, semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah. Dua, abortus provocatus, yaitu aborsi yang disengaja baik dengan menggunakan obat-obatan maupun alat-alat aborsi. Jenis ini dibedakan lagi menjadi abortus provocatus medicalis, yaitu aborsi yang dilakukan karena adanya indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu si janin atau menghindari si ibu dari kerusakan fatal pada kesehatan atau tubuhnya yang tidak bisa dikembalikan lagi. Selanjutnya yaitu abortus provocatus criminalis, yaitu aborsi yang dilakukan sebelum janin bisa hidup di luar kandungan dengan alasan-alasan lain. Macam-macam aborsi dilihat dari tujuan tersebut. Berbanding lurus dengan alasan mengapa seorang wanita melakukan aborsi, beberapa alasan tersebut adalah karena alasan kesehatan, yaitu apabila ada indikasi medis di mana jika diteruskan akan mengancam nyawa si ibu. Selanjutnya, alasan sosial, yaitu bahwa dalam kenyataan ada beberapa wanita yang tidak menghendaki kehamilannya karena alasan anak sudah banyak, hamil di luar nikah sebagai akibat pergaulan bebas, hamil akibat perkosa atau insest dan perselingkuhan dan sebagainya. Selanjutnya, alasan ekonomi. Alasan ketidaksiapan ekonomi juga seringkali menjadi pertimbangan bagi perempuan
berkeluarga yang tidak menghendaki kehamilannya untuk melakukan aborsi seperti kegagalan KB, pendapatan rendah yang tidak mencukupi untuk menanggung biaya hidup. Alasan keadaan darurat yang memaksa kehamilan akibat perkosaan. Banyak yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, memilih jalan aborsi dengan berbagai risiko yaitu berupa kematian atau melanggar hukum pidana, yaitu pasal 346 sampai 349 KUHP. Oke, selanjutnya kita bahas tentang pengaturan tindak pidana aborsi. Proses aborsi biasanya tidak berjalan tanpa adanya orang-orang yang membantu praktik tersebut. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa pihak yang mendorong dilakukannya aborsi juga dapat terkena hukuman hingga 4 tahun penjara. Itu tertuang dalam pasal 299 KUHP. Berdasarkan hukum positif, ketentuan pidana mengenai aborsi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana diatur pada pasal 299, 346, pasal 347, pasal 348, dan pasal 349. Selain diatur di dalam KUHP, tindak pidana aborsi juga diatur di dalam pasal 194 Undang-Undang Nomor 361 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan pidana pada pasal 94 tersebut sama dengan ketentuan pidana yang diatur pada pasal 77 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Jika tidak terdapat pola pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana aborsi. Selain itu, ditinjau dari kualifikasi ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi bersifat kumulatif, yaitu pelaku selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda. Peraturan tindak pidana aborsi diatur dalam hukum pidana umum di dalam KUHP dan dalam hukum pidana khusus di luar KUHP. Problematika tindak pidana aborsi. Pada umumnya, badan-badan hak asasi manusia internasional berusaha untuk menghindari isu tentang aborsi dan euthanasia atau hak untuk mengakhiri hidup. Jadi, hak anak yang belum lahir tetap berada di wilayah abu-abu dengan standar nasional yang berbeda. Berbagai ajaran agama dan moral dan juga keterbatasan medis tidak memungkinkan tercapainya suatu pendekatan internasional yang dapat disepakati oleh semua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang baru lahir atau yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa, yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan keputusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi. Definisi bahwa hak asasi manusia melekat sejak lahir menimbulkan kontroversi karena jika hal ini diterapkan secara ketat, maka janin yang masih di dalam kandungan tidak memiliki hak.
Pengenaan pidana terhadap wanita yang melakukan aborsi menyebabkan kasus-kasus aborsi tidak pernah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Walaupun wanita yang melakukan aborsi bisa juga dianggap sebagai korban. Kasus aborsi baru muncul ke permukaan jika masyarakat mengetahui dan mengalami adanya praktek aborsi yang dilakukan secara ilegal, atau wanita yang melakukan aborsi mengalami pendarahan atas kematian akibat aborsi tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa aborsi disebut sebagai kejahatan tanpa korban. Korban tidak melapor kepada pihak yang berwajib karena mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan korban bisa diancami pidana karena dianggap sebagai pelaku. Aborsi dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban karena pelaku dalam hal ini wanita yang melakukan aborsi dianggap sebagai korban. Wanita yang hamil karena hubungan gelap, karena pergaulan bebas, karena perkosaan dianggap sebagai korban dari lelaki yang tidak bertanggung jawab. Tetapi ketika melakukan aborsi, maka wanita tersebut diancam pidana karena dikualifikasi sebagai pelaku kejahatan. Dalam kasus aborsi, korban sebenarnya adalah janin yang ada dalam kandungan yang seharusnya punya hak untuk hidup, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Tetapi hak itu direnggut oleh wanita yang mengandung, sehingga janin tidak bisa hidup dan berkembang sebagaimana mestinya. Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pun tentang perlindungan anak merumuskan hal yang sama, yaitu pasal 4. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Baik, selanjutnya adalah drug addiction atau kejahatan tanpa korban. Kecanduan obat adalah ketergantungan pada obat yang legal atau ilegal. Kecanduan pada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau selanjutnya disebut nafza merupakan kondisi di mana seseorang tidak dapat mengendalikan pengguna nafza dan menginginkan pengguna obat walaupun dapat menimbulkan bahaya. Kecanduan nafza menyebabkan keinginan kuat untuk selalu mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Pada umumnya, pengguna nafza dimulai karena pengaruh dari lingkungan sosial. Resikonya terjadi kecanduan dan kecepatan terjadinya kecanduan ketergantungan pada jenis obat yang dikonsumsi. Beberapa obat memiliki resiko lebih tinggi dan menyebabkan ketergantungan menjadi lebih cepat daripada yang lain. Seiring waktu, seseorang membutuhkan dosis lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Seseorang yang sudah mengalami kecanduan membutuhkan obat sesegera mungkin agar dapat merasa lebih baik. Ketika dosis nafza yang dibutuhkan semakin meningkat, maka semakin sulit untuk menghentikan ketergantungan. Kecanduan nafza dapat menyebabkan masalah serius untuk jangka panjang, seperti terjadinya masalah kesehatan fisik, mental, hubungan kerja, dan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam bab 1 pasal 1 ketentuan umum dibedakan antara peredaran, pecandu, dan penyalahguna. Peredaran adalah semua kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam tulisan ini yang akan dibahas adalah pecandu sebagaimana diatur dalam pasal 1 huruf 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
Terjadinya ketergantungan nafsa dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, faktor lingkungan, yaitu faktor dari lingkungan yang dapat mempengaruhi adalah seperti kondisi keluarga, perilaku, dan bergaul dengan orang yang menggunakan nabzah. Faktor tersebut merupakan faktor utama pengguna awal narkoba. Yang kedua yaitu faktor genetik. Faktor keturunan memiliki peran membantu terjadinya kecanduan nabzah. Faktor keturunan dapat menyebabkan penundaan atau mempercepat perkembangan penyakit. Ketiga, yaitu perubahan pada otak. Kecanduan pada umumnya terjadi setelah penggunaan berulang obat. Obat adiktif dapat menyebabkan perubahan fisik untuk beberapa sel saraf di otak. Perubahan otak karena dampak penggunaan obat tidak dapat kembali normal bahkan setelah penghentian penggunaan obat. Pengguna narkotika bersifat permanen. Adapun karakteristik atau ciri-ciri orang yang mengalami kecanduan nabzah yaitu secara psikis. Pertama, hilangnya minat bergaul dan olahraga. Kedua, mengabaikan perawatan dan kerapian diri. Ketiga, disiplin pribadi mengendur. Keempat, suka menyindir dan menghindar dari perhatian orang lain. Kelima, cepat tersinggung dan cepat marah. Keenam, berlaku curang, tidak jujur, dan menghindari tanggung jawab. Ketujuh, sering berlama-lama di tempat tak biasa seperti kamar mandi, WC, dan gudang, dan lain sebagainya. Kedelapan, suka mencuri barang di rumah. Kesembilan, prestasi sekolah atau kerja menurun. Untuk ciri-ciri fisik, yang pertama, berat badan turun drastis. Mata cekung dan merah, muka pucat, dan bibir kehitaman. Terus tanda berbintik merah seperti bekas gigitan nyamuk, ada bekas luka sayatan, terdapat perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan, mengeluarkan air mata yang berlebihan, mengeluarkan keringat yang berlebihan, kepala sering nyeri, persendian ngilu, banyaknya lendir dari hidung, diare, bulu kuduk berdiri, suka tidur, dan menguap. Jika pengguna narkotika sudah mencapai tahap yang berat atau tahap adiksi, maka harus ditangani secara medis. Secara umum, ada 4 tahapan yang harus dilakukan untuk mengatasi kecanduan narkoba, yaitu pertama, pemeriksaan, kedua, detoksifikasi, ketiga, stabilisasi, keempat, pengelolaan aktivitas. Penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika mengacu pada pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di antara ketentuan tersebut terdapat 2 pasal dengan tafsiran yang harus dikaji secara komprehensif dan kritis, yaitu ketentuan pada pasal 112 dan pasal 127. Hal ini sangat penting karena kriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkotika yang diatur oleh 2 pasal tersebut mengakibatkan konsekuensi hukum yang berbeda terhadap para pelanggarnya, meskipun perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang sama. Menurut Mahkamah Konstitusi, kriteria penjatuhan sanksi pidana wajib memperhatikan ketentuan tentang rehabilitasi yang diatur pada pasal 127 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Oleh karena itu, terdapat beraneka jenis pola pemindahan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu terdapat 2 pola pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana ketergantungan obat menurut pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bagi pelaku yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1, bukan tanaman, beratnya tidak melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun. Bagi pelaku yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1, bukan tanaman, berat melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Yang kedua, tidak terdapat pola pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana ketergantungan obat menurut pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang ketiga, ditinjau dari kualifikasi ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana ketergantungan obat berdasarkan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah bersifat tunggal.
yaitu terhadap pelaku hanya dikenakan pidana penjara. Yang keempat, ditinjau dari kualifikasi ancaman pidana. Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana ketergantungan obat berdasarkan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah bersifat kumulatif, yaitu terhadap pelaku selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda.